Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di kelas Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan asisten KAD Ikhtiara Inanda. Di sini kami akan membuatkan sebuah proyek yang berjudul Sel Electrolysis NaCl. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku sebagai ketua yang bernama Arfani dan sebelah kanan saya Raffi Saputra. Saya Maulana Habibi. sebelah kiri saya Siti Atina. Saya Raudatun Sapitri. Saya Rahisa Indonesia. Dan saya Aiman Tira. Selamat menyaksikan. Elektrolisis adalah proses pemecahan senyawa kimia menggunakan arus listrik. Dalam sel elektrolisis, larutan elektrolit seperti NaCl dialiri listrik melalui dua elektroda, anoda dan katoda. Ion-ion yang dalam larutan akan bergerak menuju elektroda yang berlawanan muatan, seperti katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Pada larutan NaCl encer, ion-ion yang ada adalah Na+ dan Cl- dalam NaCl, H+ dan OH- dalam air. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu kita dapat menganalisis reaksi yang terjadi pada elektroda saat elektrolisis larutan NaCl dan mengetahui produk yang dihasilkan oleh katoda dan anoda. Nah, saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan beserta fungsinya untuk praktikum kali ini atau praktikan yang akan kami lakukan. Nah, yang pertama kita memerlukan alat yang bernama gelas beker atau gelas kimia. Baru bahan yang kedua yaitu air mineral atau air putih biasa saja. Dan bahan yang ketiga yaitu garam atau NaCl. Dan alat yang keempat ada 2 buah pensil yang sudah diruncingkan depan maupun belakang ujungnya. Dan yang alat kelima yaitu baterai ABC atau boleh pakai baterai apa saja yang penting 9 volt ukurannya, tegangannya. Baru yang ke-6 yaitu kabel buaya ya. Dan yang ke-7 yaitu sebuah kardus atau karton. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam cara kerja proses sel elektrolisis NaCl. Yang pertama, tuangkan NaCl ke dalam gelas ukur. Setelah itu, tuangkan air sebanyak 600 ml. Lalu aduk larutan NaCl hingga larut. Setelah itu, masukkan pensil, 2 buah pensil ke dalam lubang karton yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Dan letakkan ke dalam larutan NaCl. Nah, setelah itu hubungkan 2 buah ujung pensil ke dalam kabel penjepit buaya yang bermuatan positif dan negatif. Setelah itu, hubungkan kedua ujung kabel ke dalam baterai yang bermuatan 9 volt. Sehingga dia menciptakan gelembung-gelembung yang itulah reaksi dari sel elektrolisis NaCl. Nah, itulah tadi cara kerja dari sel elektrolisis NaCl. Pada proyek tadi terjadi gelembung yang dihasilkan oleh pensil. Nah, kenapa sih terjadinya gelembung itu? Gelembung itu terjadi karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan di gas kedua elektroda itu, yaitu pensilnya tadi. Karena pensil ini adalah granit yang dapat menghantarkan arus listrik dan juga cukup intern. Nah, gelombang yang muncul adalah gelombang gas hasil dari reaksi sel elektrolisis
dan juga gas hidrogen di katoda dan gas klorin di anoda. Alasan kami menggunakan pensil pada proses percobaan elektrolisis kami dikarenakan isi pensil terbuat dari grafit yang merupakan sebuah bentuk karbon yang memiliki elektron bebas yang dimana dapat menggerakkan dan menghantar energi listrik. Jadi kesimpulan pada proyek ini yaitu adalah dalam elektrolisis larutan NaCl terjadi reaksi redoks di elektroda. Gas hidrogen terbentuk di katoda dan gas klorin terbentuk di anoda. Jika larutannya cukup pekat atau jika encer, oksigen bisa terbentuk di anoda. Larutan menjadi bersifat basah karena akumulasi ion OH-. Nah, itulah tadi hasil dari proses percobaan sel elektrolisis NaCl yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami.